Balas dendam. Renungan inspirasi dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini dalam Injil Matius, Yesus memberi wejangan kepada para murid agar dapat memutus rantai balas dendam. Kita tahu di Perjanjian Lama ada tertulis mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Bandingkan dengan kitab Imamat bab 24 ayat 20. Dulu hal demikian dianggap sebagai batasan keadilan untuk membalas dendam. Namun bagaimana caranya membalas sama persis sesuai perlakuan jahat yang kita terima? Akibatnya terjadi balas dendam yang tak kunjung putus. Dengan memberikan pengampunan, seseorang dengan sukarela melepaskan dendam, kebencian dan kemarahan kepada orang yang menyakiti dirinya. Dengan pengampunan, terputuslah rantai balas dendam. Dalam perumpamaan, Yesus menegaskan bahwa mengampuni adalah sarana untuk menunjukkan diri kita sebagai ciptaan Allah yang paling luhur dibandingkan dengan ciptaan lain. Pengampunan kita tiada artinya
jika dibandingkan pengampunan Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mengampuni sesama bukan masalah numerik. Kita diciptakan secitra dengan Sang Pencipta, Sang Maha Pengampun, maka sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita pun berupaya untuk menampilkan wajah-Nya yang penuh kasih. Tanpa disadari, setiap hari kita dipertontonkan tentang saling mencaci, saling balas dendam, atau pertikaian baik dalam film, sinetron, atau kehidupan yang nyata. Ada kisah yang tak boleh ditiru. Seorang anak kecil jatuh, lalu yang disalahkan adalah lantai atau benda yang ada di sekitarnya. Lalu anak kecil itu diperintahkan untuk membalas, entah memukul atau meludah lantai atau benda sekitar. Didikan seperti ini mengajarkan si anak untuk menyalahkan pihak lain dan membalas dendam. Perilaku dan nilai-nilai demikian akan tertanam dalam diri anak itu, bisa terbawa hingga ia dewasa. Kelak jika ada suatu masalah, ia akan menyalahkan orang lain. Jika ada perselisihan dengan orang lain, maka secara spontan ia akan membalas. Jika tidak terbalas, akan menjadi dendam yang menghantui hidupnya. Perikop hari ini mengajak kita semua untuk berani mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Maukah kita mengampuni yang bersalah kepada kita agar kita makin serupa dengan citra Allah? Ya Allah yang Maha Pengampun, berilah kami hati yang penuh syukur dan keberanian untuk mengampuni sesama, sehingga tidak lagi terjadi balas dendam di antara kami. Amin.